ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Coba, adakah yang semalam sudah membuka modulnya, sudah membaca-baca sendiri? Ada belum? Ada enggak? Sekilas saja. Oh, besok materinya tentang kata baku tidak baku. Membaca sendiri dulu, biar besok ketika Ustazah menyampaikan ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen didiskusikan. Ada nggak kelas hijau? Belum semua? Kalau belum berarti nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian, Mas Waris ini sudah. Kemarin Ustazah juga menyinggung sedikit tentang naskah proklamasi kemerdekaan. Ada yang sudah browsing di internet? Kira-kira antara yang diketik sama Sayuti Melek dengan naskah asli yang ditulis oleh Bapak Soekarno atau Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, apakah ada perbedaan? Ada yang sudah menemukan? Ada beberapa perbedaan? Tidak ketemu? Bakunya kali Ya, kalau yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tentunya ada kata baku dan tidak bakunya. Ada yang sudah menemukan? Mungkin sudah browsing? Perbedaannya apa toh? Mungkin perbedaannya kata bakunya itu ya, kata bakunya. Salah satu perbedaan dari teks proklamasi yang asli tulisan tangan Pak Soekarno dengan yang diketik Sayuti Melek itu adalah ada di kata saksama itu ya. Jadi di tulisan asli itu tulisannya saksama pakai A. Tapi kalau diketikan Sayuti Melek itu pakai E, saksama. Kira-kira yang baku yang mana, Dek? Saksama atau saksama? Saksama. Ya, yang baku adalah saksama, pakai A ya. Kelihatannya memang agak agak aneh gitu ya. Beda. Ya, karena kan kita terbiasa mungkin mengucapkannya waktu itu saksama. kesusahan ngetik. Ya. Berkali-kali salah. Ya, itu ya yang sudah browsing mesti tahu latar belakangnya seperti apa gitu ya. Itu hanya salah satu contoh kata baku dan tidak baku yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Sebelumnya Sering dengar saksama terus. Ya, tapi yang baku saksama ya, bukan seksama ya. Sekarang Ustazah share dulu, nanti yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kata baku dan tidak baku. Sudah pernah disinggung di kelas bawah, kata baku dan tidak baku? Sudah sempat. Pernah ya? Kelas 3 atau enggak kelas 4? Ya. Kelas 4, kelas 5. Mestinya disinggung ya karena ini ya materi yang sangat penting ya Dek ya, penggunaan kata baku dan tidak baku. Kenapa? Karena berhubungan dengan kegiatan tulis menulis gitu ya. Nanti kalau kata bakunya salah, otomatis kalimatnya juga tidak benar gitu ya. Banyak perubahannya usitunya. Ya, ada banyak perubahan. Kemarin hari Rabu yang lalu kalau kalian melihat flyer yang Ustazah sampaikan di grup atau mungkin dibuat status itu ada contoh beberapa kata baku dan tidak baku itu ya. Jadi Ustazah mencontohkan ada 5 kemarin. Ada yang sudah baca flyer hari Rabu? Flyer yang di-share biasanya di-share PA atau dibuat status atau yang mengikuti IG SD kita itu ada setiap hari Rabu itu khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kata baku tidak baku. Kemudian hari Rabu hari Rabu kemarin kata aku. Proklamasinya banyak yang berubah naskahnya. Ya. Kata-katanya. Gitu ya. Kita mulai nggih kata baku dan tidak baku. Coba sebelum Ustazah lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang bisa menyampaikan ke Ustazah dan teman-teman apa itu kata baku itu apa? Kok dari tadi yang dibicarakan kata baku, sebenarnya kata baku itu apa toh? Ada yang bisa menyampaikan? Kata yang benar gitu. Apa itu kata baku? Ada kata baku, ada kata tidak baku. Nah, apa itu kata baku? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Ya, kata baku itu pengertiannya kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi bahasa Indonesia itu ada aturannya, ada kaidahnya gitu ya. Terlebih kalau kita menggeluti dunia tulis menulis lah harus memahami kaidah-kaidah tersebut. Bagaimana cara penulisan yang benar, digabung atau dipisah, gitu ya. Itu ada aturannya. Nah, itu ya. Itu namanya kata baku. Nih. Kata yang mengikuti kaidah. Terus yang menjadi kaidah itu apa saja, Us? Diambil dari mana? Nah, ini.
kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia itu diambil dari beberapa sumber. Yang pertama ini, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat menjadi PUEBI. Nah, jadi di dalam PUEBI itu menentukan aturan-aturan penulisan kata atau kalimat gitu ya. Ada yang sudah punya buku PUEBI di rumah? Atau sudah pernah baca? Ada? Ini yang terbaru PUEBI. Ini ya, bukunya gambarnya seperti inilah. Ini Ustazah juga punya. Jadi di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini tercantum beberapa aturan yang berkaitan dengan tata tulis bahasa Indonesia. Ada huruf kapital, penggunaan tanda baca titik, kemudian penulisan kata baku tidak baku, dan yang lain-lain gitu ya. Barangkali ada yang sudah punya atau pernah melihat nih. Ya, seperti ini. Ini kalau guru bahasa Indonesia wajib punya seperti ini, biar ada pedomannya ketika mengajar gitu nggih. Yang kedua, aturan yang kedua diambil dari nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemarin sudah saya sampaikan nggih. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru itu KBBI 5. Nah, warnanya biru. Di dalamnya terdapat berjuta-juta kata nggih yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nih gambarnya seperti ini. Nih ya. Bisa juga diunduh di Play Store ya, kalau yang pengen yang simple, bisa nanti di Play Store enak daripada laptop. Itu ya, nanti bisa dibawa kemana-mana di HP, kayak Ustazah juga kayak gitu. Misalkan ragu-ragu dengan kata ini, langsung Ustazah klik ini benar atau salah gitu ya, itu di HP bisa, jadi lebih simple gitu ya. Tapi kalau pengen bukti fisiknya atau pengen yang besar kayak gini juga ada, ya harganya agak lumayan mahal, sekitar 500-an ribu ya. Ustazah aja dulu beli kayak gini harus inden dulu, karena yang terbaru itu tahun-tahun kemarin itu masih edisi cetak ya. Ini yang ketiga, aturan yang ketiga diambil dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ini juga wajib dimiliki oleh guru bahasa Indonesia ya, karena di sini mengatur cara penulisan yang baik dan benar nih ya. Nih bukunya seperti ini. Nih Ustazah juga punya. Itu ya. Jadi ada 3 dasar ya, atau ada 3 sumber yang dijadikan rujukan atau istilahnya kaidah dalam penulisan bahasa yang benar ini ya. Nih. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ciri-ciri kata baku. Apa ya ciri-ciri kata baku itu apa, Dek? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca? Kata baku itu cirinya apa toh? Nih, yang pertama, bahasa daerah. Ya, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi yang namanya kata baku itu tidak boleh ada pengaruh dari bahasa daerah. Contohnya, misalkan terpengaruh bahasa Betawi, lo gue lah, itu tidak baku ya, itu namanya bahasa daerah. Atau terpengaruh bahasa Jawa juga tidak boleh itu ya. Jadi harus benar-benar sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh dipengaruhi bahasa daerah. Ciri yang kedua, nih, tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa asing. Nah, ini ya, apalagi ini ya. Kan kita sering ya mendengar ada orang yang karena mungkin terlalu istilahnya bukan terlalu ya. Sudah lama tinggal di luar negeri lah. Kalau berbicara dengan bahasa Indonesia kadang ada campurannya dengan bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Itu namanya terinterferensi atau tercampur dengan bahasa asing. Ya, jadi harus benar-benar bahasa Indonesia. Ciri yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Nah ini ya, salah satu ciri kata baku itu bukan bahasa percakapan. Kalau bahasa percakapan biasanya santai gitu ya, tidak memenuhi atau tidak mematuhi kaidah bahasa karena lebih santai, lebih lebih simple, tidak seperti bahasa tulis gitu ya. Ciri yang keempat, tidak mengandung hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Kesalahan berbahasa akibat membetulkan yang sudah benar malah menjadi salah gitu ya. Sebenarnya sudah benar, tetapi karena dia takut salah malah dibetulkan malah menjadi salah itu ya. Contohnya misalkan ketika kita membuat kalimat sebenarnya sudah benar, tetapi karena ragu-ragu, tidak yakin, akhirnya malah menjadi salah gitu ya. Jadi ada 4 ya untuk ciri-ciri kata baku. Tidak usah dihafalkan. Tidak mungkin besok di soal sogem berikut ini adalah ciri-ciri kata baku A, B, C, D. Enggak akan keluar seperti itu. Ini hanya pengetahuan saja. Biar kalian bisa membedakan antara kata baku dan tidak baku itu ya. Nih, kalau kata tidak baku berarti sebaliknya ya.
kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, misalkan lo, gue, en gitu ya, itu kan bahasa-bahasa gaul ya, bukan bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Itu pengertiannya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Gampang banget ya. Pokoknya kalau kata baku itu berarti harus sesuai aturan yang ada gitu ya. Tidak boleh mengambil dari bahasa lain, kecuali kata-kata tersebut sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia itu ya. Ada beberapa kata gaul di bahasa gaul itu yang bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia itu ya. Jadi bisa masuk ke dalam kamus, tapi melalui beberapa proses itu ya. Kalau di modul kalian coba dilihat. Contohnya apa itu? Misalnya sudah mencontohkan halaman 57 ya. Ada beberapa kata baku dan tidak baku. Nah, yang nomor 1 coba dilihat halaman 57. Yang betul itu diproklamasikan ya, bukan diproklamirkan. Nah, kamu lihat di halaman 57. Kemudian kata Jumat, siapa yang masih sering menuliskan kata Jumat ada koma atasnya? Nah, berarti masih belum benar. Jumat itu tidak usah pakai tanda koma. Ada lagi kata yang setipe dengan Jumat, kata apa Dek? Yang tidak usah pakai tanda koma, ada yang tahu? Tidak usah pakai tanda koma atasnya. Kata apa ya? Doa. Nah, doa itu enggak usah pakai koma atas, cukup do dan a. Itu ya, enggak usah pakai tanda koma. Kemudian yang ketiga, ada kata izin dan izin. Yang betul apa? Izin ya, pakai z, bukan pakai j. Nih. Kemudian yang nomor 4, ada kata menelepon sama menelepon. Yang baku? Yang baku menelepon. Kata dasarnya telepon gitu ya. Ini soal ini pernah keluar waktu ujian angkatan berapa ya? Saya lupa. Angkatan 10 kalau enggak 11. Kata-kata bakunya ada telepon. Lah, ada beberapa kakak kelas itu yang menjawabnya telepon pakai F, padahal yang baku pakai P. Oke. Yang kelima, ada aktivis sama aktivis pakai F dan pakai V. Yang betul pakai apa? Pakai V itu ya. Aktivis itu apa tak Us? Aktivis itu apa ya? Ada yang tahu arti kata aktivis? Ada aktivis, ada aktivitas. Lah kalau aktivis apa, Dek? Aktivis itu berarti berhubungan dengan orangnya atau yang melakukan aktivitas. Gitu nggih. Kemudian ada kata otentik sama autentik. Lah yang baku adalah autentik. Kemudian mempersilahkan, yang baku mempersilahkan, nggak usah pakai h, tapi masih kita jumpai ya. Aktivis itu Us. Apa? Orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Betul, itu kalau arti secara atau seorang yang menggerakkan demonstrasi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu arti secara kamus ya, arti panjang ya. Tapi kalau secara singkatnya aktif itu berarti yang berhubungan dengan kegiatannya. Berarti orang yang melakukannya. Oke, terima kasih Mas Waris. Kemudian ada kata museum dan museum. Nah, pernahkah menuliskan kata museum pakai i? Nah, berarti masih salah. Yang betul pakai e, museum gitu, oke. Yang nomor 9, ini sering kita jumpai, apalagi ketika bulan Ramadan. Yang betul itu Ramadan, nggak pakai h, tapi pakai da langsung gitu ya. Kemudian yang nomor 10, resiko dan risiko. Yang baku adalah risiko. Pakai i itu ya. Itu beberapa contoh kata baku dan tidak baku kalau kita gunakan dalam sebuah kalimat gitu ya. Coba dilihat halaman 58 sambil Ustazah mempersiapkan slide selanjutnya. Kalian lihat dulu. Nah, itu ada contoh 25 kata baku dan tidak baku. Ini harus dihafalkan, Ya, setidaknya tahu ya bedanya. Misalkan apotik yang betul pakai e atau pakai i. Nah, itu harus dihafalkan juga. Ini materi kata baku tidak baku ini menurut Ustazah materi yang paling gampang. Kenapa? Karena bisa dihafalkan gitu ya. Jadi sudah apa istilahnya ya, sudah pasti gitu loh ya, tidak terlalu harus menganalisis itu tidak. Jadi harus memang benar-benar dihafalkan gitu ya. Coba dilihat dulu halaman 58. Sambil Ustazah siapkan slide selanjutnya. Coba dilihat halaman 58. Ada 25 kata baku dan tidak baku ya.
Mungkin selama ini kalian masih menggunakan kata yang tidak baku. Ternyata setelah melihat teorinya, jadi jadi tahu gitu ya. Oh ternyata selama ini masih salah ketika menggunakan kata tersebut, gitu ya. Nih, Ustazah kasih slide selanjutnya. Sambil dibaca dulu, nggih. Terus kalau kesusahan pakainya pakai screen aja, share screen-nya Iya, nggih. Kemarin Ustazah itu sudah sudah menyiapkan PPT yang kedua, sudah Ustazah ringkas, tapi ternyata kok hilang apa kehapus itu loh. Padahal sudah Ustazah siapkan, tapi ini ada cadangannya, nggak usah khawatir. Tak kasih ya. Aku mau nanya. Ya, gimana? Kalau nafas itu yang benar pakai P atau pakai F? Kalau napas yang benar pakai V atau pakai P? Pakai V. Pakai F atau pakai P? P. Betul? P. Yang betul pakai P ya, pernapasan gitu nggih, bukan pernafasan nggih. Yang betul pakai P. Kalau di tempatnya Ustaz itu ada nggak nafas atau napas? Ada ya. Yang baku pakai P ya, nomor 3 itu di di halaman 58 itu. Ini ya. Ini contoh penulisan kata baku tidak baku. Di sini saya sudah mencontohkan. Abjad yang betul pakai D ya, bukan pakai T. Kemudian ada kata bis yang baku bus ya. Kemudian cabai yang betul cabai. Dekoratif pakai F ya, dekoratif. Ekstra yang betul pakai KS ya, karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau yang ekstra ini, karena ini bahasa asing ya, maka diserap ke dalam bahasa Indonesia, dibakukan jadi ekstra. Ada kata formil, yang betul formal gitu ya. Terus ada kata gizi, yang betul pakai Z, gizi gitu ya. Ini yang tidak ada di modul kalian. Coba dilihat yang lain. Slide yang kedua ada hakikat. Di sini hakikat yang betul pakai I. Tadi izin sudah. Zaman yang betul zaman. Nah ini kwitansi. Ini saudara masih menemui beberapa di toko-toko itu ya Dek ya, masih menggunakan kata kui pakai W, padahal yang baku adalah kui pakai U dan I. Kemudian ada kata lubang, yang baku adalah lubang pakai U. Ya. Mubadir, yang betul mubazir pakai Z. Nampak, yang betul adalah tampak. Kemudian yang nomor 15, objek jadi objek. Yang betul pakai J ya. Nih, contoh selanjutnya bisa dilihat sendiri perbedaannya di mana itu ya. Paspor, yang betul paspor. Rapor juga gitu. Kalau ijazah itu yang betul ijazah apa ijazah? Ijazah yang betul ijazah atau ijazah yang betul pakai S atau Z. Yang betul pakai Z ya, bukan pakai S ya. Quran nggak usah pakai tanda koma atas nggih. Kemudian nomor 18 rebo, yang betul rabu. Kalau rebo itu terpengaruh bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa atau bahasa daerah. Sistem, yang betul sistem. Sistem pernafasan, bukan sistem pernafasan ya. Tauladan, yang betul teladan. Wujud, yang betul wujud. Villa, yang betul villa L-nya 1. Coba besok kalau kalian liburan, mungkin ke Tamangu atau ke Bogor atau ke daerah-daerah yang dataran tinggi, masih ada nggak penulisan villa yang L-nya double atau L-nya 1 gitu ya. Kemudian wakaf, yang betul wakaf pakai K. Kalau wakaf itu terpengaruh bahasa Arab ya, berarti bahasa asing. Yudikatif pakai F ya, bukan pakai P. Gitu ya. Ini kalau kata-kata tersebut merupakan kata dasar atau satu kata. Nih, Ustazah berikan contoh kalau merupakan kata bentukan atau kata yang mendapatkan imbuhan. Mempel, tidak baku nggih, yang baku adalah mengepel. Nih, bertanggung jawab dipisah nggih, bertanggung sendiri, jawab sendiri. Kecuali kalau dua kata itu mendapatkan imbuhan depan dan belakang. Kalau bertanggung jawab berarti imbuhannya cuma kata ber saja, maka dipisah. Tapi kalau pertanggungjawaban, berarti imbuhannya apa, Dek? Per sama an, maka digabung gitu ya. Tapi kalau imbuhannya hanya di depan saja, dipisah gitu ya. Mentaati, yang betul adalah menaati. Karena kata dasarnya taat bertemu imbuhan me jadi luluh.
menaati ini. Berterbangan, yang baku itu ternyata berterbangan. Adakah yang tahu alasannya? Kenapa kok R-nya jadi hilang? Wis itu bernya, ada yang tahu? Berterbangan itu tidak baku. Yang baku berterbangan. Kenapa kok R-nya bisa hilang? Karena ada aturan. Kalau imbuhan berjumpa dengan kata yang berawalan suku ter atau er itu berarti R di depannya hilang. Jadi berterbangan gitu ya. Berternak, yang betul beternak gitu ya, karena bernya bertemu dengan er. Jadi R-nya hilang salah satu gitu ya. Kemudian mentertawakan, yang baku adalah menertawakan karena kata dasarnya tertawa, et-nya hilang jadi menertawakan. Oke. Nanti yang ini khusus yang imbuhan-imbuhan nanti usah ada jelaskan di pelajaran selanjutnya nggih. Ada imbuhan. Sudah pernah disinggung di kelas bawah imbuhan-imbuhan kayak gitu? Berme, kemudian di gitu sudah pernah? Sudah pernah belum? Kenapa kok bisa luluh? Kenapa kok bisa hilang? Gitu sudah pernah dibahas belum? Belum ya? Ya, berarti besok saja. Ini enggak usah dihafalkan ya, cukup kalian ketahui saja kata bakunya seperti ini. Kemudian contoh soal. Ada yang bisa membetulkan? Yang betul apa ini? Yang Ustazah tebalkan berarti itu tidak baku. Dibakukan jadi apa? Diproklamasikan. Diproklamasikan. Apakah jawabannya betul? Kita lihat. Ya, betul nggih? Soal kedua. Siapa yang bisa menjawab? Lah ini kata tidak bakunya karena terpengaruh bahasa lain. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Lah, kalau dibakukan jadi bagaimana ini? Sudah pada hadir. Lah, ini kan kayak terpengaruh bahasa Betawi ya, sudah pada lah atau bahasa daerah. Kalau dibetulkan jadi bagaimana ini? Ada yang tahu? Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Ada dua kata yang ada di situ sebenarnya tidak usah dipakai karena membuat kalimat jadi tidak baku. Yang dihilangkan kata apa itu daripada dan pada diganti apa? Ada yang bisa? Daripada diganti di, yang pada nggak usah dipakai, dihilangkan. Coba kita lihat ya. Ya, dihilangkan saja itu ya, diganti kata itu. Apa namanya, enggak usah diganti kata apa-apa. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir gitu ya. Kalau daripada itu digunakan untuk membandingkan ya, misalkan kota Solo lebih padat daripada kota Semarang misalkan gitu ya, daripada itu untuk membandingkan. Tapi kalau pada digunakan untuk menyatakan waktu. Pada hari Minggu Hasna pergi ke Solo Grand Mall. Nah, itu ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan ya. Jadi kata pada itu digunakan untuk menyatakan waktu, gitu nggih. Contoh soal nomor 3. Nah, ini yang ditebal-tebalkan ini membuat jadi tidak baku. Ada kata bilang, ada dong, sama, punya bini. Lah, ini kata-kata yang terpengaruh dari bahasa asing atau bahasa daerah. Bilang. Kalau bilang harusnya diganti kata bakunya apa? Bilang dahulu dong sama saya punya bini. Kalau dibetulkan jadi apa ini? Ngomong. Ngomong? Bukan. Apa ya? Kalau bini itu apa deh bini? Ada yang tahu? Bini itu kata bakunya apa? Istri. Ya. Kalau bini itu bahasa daerah ya, bahasa Betawi kalau nggak salah bini. Kita betulkan jadi seperti ini. Nah, bicarakan dahulu. Dengan istri saya itu ya, ini yang baku. Contoh yang keempat. Nah, ini tadi sudah bahas. Pertanggung jawab yang betul apa? Pertanggungjawaban. Tulisannya digabung nggih. Pertanggungjawaban. Contoh yang lain. Nah, ini tadi yang ditanyakan Jauza ya, ijazah atau ijazah? Coba. Ini fotokopikan ijazah. Ya, fotokopikan di situ Ustazah tebalkan artinya itu kata tidak baku. Coba sudah pernah
memfotokopi ya Dek ya, atau pergi ke Ya. itu ya. Kalau itu tulisan di tempat itu yang paling banyak pakai apa Dek? Fotokopi, PHO, TO. fotokopi atau PHO, THO atau FOTO, KOPI. Yang betul apa itu yang baku? Biasanya PHO, TO. Biasanya PHO, TO. Ada yang lain mungkin pernah ke tempat itu tulisan di depannya itu bagaimana? Fotokopi FOTO, KOPI, Us. Coba yang baku yang mana FO. nanti? Atau POTO, KOPI. Itu yang baku yang mana kira-kira? Kita lihat ya. Yang baku adalah biasa fotokopi itu ya, bukan POTO. Ijazah yang betul adalah itu ijazah itu ya. Lagi. Coba ini tak tunggu siapa yang bisa membetulkan? Keterlaluan. Keterlaluan. Memang kebangetan itu anak lah, berarti terpengaruh bahasa lain ya. Memang kebangetan itu anak belum mandi sudah makan gado-gado. Diganti menjadi yang baku bagaimana? Memang Keterlaluan. memang keterlaluan anak itu belum mandi sudah makan gado-gado. Belum mandi sudah sarapan gitu ya. Lanjut. Ini enggak usah. Ini besok aja. Ini kata-kata yang terpengaruh tadi loh Dek. Lah ini loh contohnya. Tak lihat kan aja. Nih. Ini pengaruh dari bahasa. Ini enggak usah nggih? Ini jauh-jauh enggak usah. Ini tingkat terlalu ini. Tingkat tinggi enggak usah. Kita masuk ke soal-soal saja. Nih. Nih. Coba yang menjawab Mbak Hasna. Yang ditebalkan berarti yang perlu diperhatikan. Pertanyaannya, kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Berarti kamu pilih yang tidak baku dari A, B, C, D itu yang mana Mbak Asna? Kayaknya Us. Diagnosa. Kalau kata diagnosa tidak baku, yang baku apa Mbak Asna? Palingan diagnosis Us. Ya, yang baku adalah diagnosis. Betul, jawabannya A itu ya. Apotek sudah benar, sistem sudah benar, kwitansi sudah benar. Tapi masih ada apotek yang menuliskan dengan kata apotek ya. Kalau kalian menjumpai di jalan-jalan itu masih ada tulisan apotek itu pakai I, berarti tidak baku. Soal nomor 2, Waris. Nih, kalau kita terpengaruh Menggunakan bahasa himbauan asing. asing yang salah terdapat. Hewania. Kalau protein, hewania apa? Pernah dengar kata protein? Itu pakai bahasa pakai katanya gimana? Ada protein yang berasal dari hewan, ada yang berasal hewani ya, bukan hewaniah ya. Kalau komponis sudah benar, Ismail Marzuki komponis terkenal. Sudah benar belum? Benar. Benar. Allah akan menilai setiap manusia dari segi amaliah, benar ya? Kemudian yang D, janganlah kita selalu mengutamakan kepentingan duniawi. Benar ya? Berarti yang salah hewania. Yang betul protein hewani ya. Masuk nabatiah kan nggak mungkin ya. Protein nabatiah. Yang betul protein nabati. Itu ya. Lagi. Ini yang menjawab Jauza. Yang lain juga ikut menghitung. Coba nanti yang paling betul siapa? Nanti bisa reset. Nomor 3, silakan dorek-orek. Kamu hitung kata yang tidak baku ada berapa? Semuanya mencoba nggih? Biar ikut berpengalaman mencari kata baku dan tidak baku. Coba nanti yang dari 35 peserta kelas hijau yang betul berapa anak? 4 Us kayaknya. Oke. Yang lain dihitung dulu ya. Apakah betul 4? Enggak. Disimpan dulu jawabannya. Bisa kamu tuliskan yang tidak baku apa saja? Coba dihitung. Yang tidak baku ada berapa ini? Ya ketemu. Sudah ketemu? Enggak deh, Us. Jangan disebutkan dulu ya.
Kita simpan Nggak usah jawabannya kasih dulu. jawaban. Ya, jangan disebutkan dulu. Nanti kita hitung sama-sama. Kira-kira jawabanmu dengan U sama atau enggak? Sudah ketemu semuanya? Awalnya saya nggak tertarik dengan kegiatan ini karena teman dekat yang ngajak saya tidak dapat menolaknya. Meskipun keluar duit, saya tidak nyesel. Ternyata kegiatan ini berkesan banget. Sudah ketemu semuanya? Ada yang 4, 5, Tanpa 6, 7. tanpa nulis, Tanpa cuma nulis ya. baca. Langsung baca ketemu jawabannya. Kita cek di kalimat yang pertama. Awalnya saya nggak tertarik dengan kegiatan ini. Ada berapa kata tidak baku? Satu. Kata apa? Satu. Kata apa? Enggak. 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 Kata enggak itu diganti dengan kata apa yang baku? Tidak. Tidak. Kalimat kedua yang tidak baku berapa? Dua. Kalimat kedua ada berapa yang tidak baku? Tiga. Ya, kita cek. Yang pertama teman harusnya Teman. Teman. dekat harusnya Dekat. dekat. Yang ketiga Mengajak. mengajak, bukan ngajak ya tapi mengajak. Berarti ada 4 ya. Ada enggak, teman, deket, ngajak. Kalimat selanjutnya, meskipun keluar duit saya tidak nyesel. Dua. Ada berapa? Dua. Dua apa aja? Duit sama Duit. nyesel. Duit diganti kata bakunya apa? Uang. Wah. Nyesel? Menyesal. Kalimat terakhir? Banget. Berarti diganti kata apa? Ternyata kegiatan itu berkesan sekali. Kali. Berarti dari kalimat pertama sampai terakhir jika dihitung ada berapa itu tadi? 7. Benar kan? Nggak nulis 7? sama sekali us. Ya, betul nggih? Ada 7. Yang betul berarti sudah tepat menjawab. Oke, lanjut. Nah, ini. Silakan dicermati. Permintaannya apa? Permintaannya adalah kata baku di kolom apa? Berarti ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Semuanya harus baku. Kalau ada satu kata yang tidak baku berarti salah. Simpan jawabannya. Kira-kira apa ini? A, B, C, D. Udah ketemu. Sudah ketemu? Nggak ketemu. Kalau yang A, betul apa salah? Kebetul atau salah? Baku atau tidak baku itu? Ada kata yang tidak baku di A? Tidak baku. Tidak. Tidak. Di kelompok A, adakah kata tidak baku? Ada. Ada. Kata apa? Sistem. Sistem sama Sistem teknik. sama teknik. Harusnya teknik pakai K. Kalau yang B sudah betul? Yang A, yang salah sistem teknik sama satu lagi apa? Sentral. Harusnya pakai S. Yang B sudah betul? B betul. Kayaknya. Betul. Salah. Sudah. Nggak boleh kayaknya loh ya, harus yakin. Kalau yang C, Iya. Cuma guyon us. yo, kalau yang C ada yang salah? Yang C, Syah, harusnya gimana? Nggak usah pakai Y. Terus ada lagi yang salah yang C? Kongres itu G-nya satu Kongres. saja. Nggak usah pakai G2 gitu ya. Jadi ada yang salah. Kalau yang D ada yang salah? Metode. Harusnya B. Metode. Berarti kita pilih jawaban yang B. nah, yang B gitu ya. Waduh lah, kok udah jam 9. Satu lagi ya. Oke. Nih, ini kalimatnya agak panjang. Nih, silakan dipilih. Ketemu sekali Ketemu? baca. Sekali baca. Ini kan tadi sudah kita bahas. Kali Ya. baca. Sekali baca. Pokoknya cari yang apotiknya pakai E. Lu usah ada 2, cari lagi yang betul. Ya, betul jawabannya Ya. B. Ketemu sama B. nggih? Seperti jawaban kalian ya. Satu lagi. Daerah ke hanya
banget. Dulu, suaramu tuh. Ini ya, yang salah ada globalisasi, kreativitas, teknologi modern. Nah, jika dibetulkan dari kata-kata, nah ini mana yang paling baku dari 4 pilihan itu? Kalau ada salah satu kata tidak baku berarti jangan dipilih. Modern itu tulisannya piye ya? Pakai E atau enggak ya? Saya sudah langsung ketemu? Sudah langsung ketemu Kak. Langsung ketemu. Apa ya kira-kira jawabannya? A, B, C, D? Apa? Kalau yang A, ada yang salah kah? Ada yang tidak baku? Kreativitas. Kreativitas, pinter. Harusnya pakai V, bukan pakai E. Kalau yang B ada yang salah? Enggak. Benar. Benar, yakin jawabannya itu? Kita lihat. Ya, betul ya. Yes. Modern itu nggak usah pakai E itu ya. Pakainya Ya, modern. terus. Gitu ya. Teknologi nggak usah. Teknologi pakai K. IJ itu satu lagi ya. Janganlah nggak apa-apa. Telat sedikit. Dan nomor 7. Nih, manajemen. Karo energi. Sudah itu energinya sudah betul semua. Us pakai G. Us ya berarti Y lah. Berarti kamu milih manajemen itu yang paling baku yang mana dari A sampai D? Ketemu. Apa jawabannya? C. C? C. C apa B? B. Kita lihat jawaban siapa yang betul. Terserah kalian. Waduh. Ya, Alhamdulillah. ya. Manajemen. Alhamdulillah. Cek satu lagi weh. Satu lagi terus. Lah, enggak apa-apa. Kok telah sedilit. Oh. Ya, ini cari yang tidak baku. Diam semua. Apa ya? Ketemu lagi. Ini sudah agak hot Sudah. soalnya. Sudah. Jawabannya apa? Saya sudah. A, B, C, D? B. A, B, C, B. A, B, C, D itu ya. Wah, hijau itu rasa sudah ini aja ya. Gitu ya. Itu contoh beberapa kata baku dan tidak baku. Jadi pesannya Ustazah, dari beberapa yang sudah kita bahas itu diingat-ingat. Oh, yang baku ternyata ini. Nanti bisa dilihat di tabelnya. Atau yang punya kamus bisa dilihat di kamus. Atau yang punya buku patokan lain bisa dibuka gitu ya. Jadi untuk Sogem besok materi kita ada 2 nggih, adik Simba dan kata baku tidak baku gitu ya. Nanti bisa dilihat soal-soalnya di modul kalian itu sudah berikan soal beberapa. Untuk tugas hari tugasnya ini yang halaman berapa? Untuk tugas hari ini simpel saja. Karena hari ini kita sudah mencari kata baku tidak baku. Halaman 60 kamu lihat. Coba Ustazah jelaskan dulu. Halaman 50 itu ada 26 kata. Ada yang sudah baku, ada yang masih salah atau tidak baku. Caranya, nanti yang sudah baku kalian centang yang baku. Berarti tidak bakunya dicoret, ceret-ceret gitu ya. Kemudian kalau kata-kata itu menurut kamu salah penulisannya, berarti kamu centang tidak baku. Kemudian dibetulkan. Contohnya misalkan ada kata Februari. Berarti itu baku atau tidak baku? Tidak baku. Tidak baku, berarti tidak bakunya kamu centang. Terus dibetulkan. Pembetulannya bagaimana? Yang betul adalah Februari. Lah cenderamata betul apa salah? Nah, nanti kalian temukan. Nah, kalau memang benar-benar tidak tahu bisa di internet dicari, gitu ya. Terus insya Allah ada kata-kata yang baku dan tidak baku, gitu ya. Tapi beberapa sudah kita bahas. Tadi misalkan ada kata otentik, tadi sudah aktivitas, sudah pernapasan, sudah teknologi, sudah itu ya. Ada beberapa yang sudah kita singgung tadi, gitu nggih. Tugasnya itu saja. Ada 26 kata baku tidak baku nggih. Silakan nanti dibetulkan atau kalau sudah betul berarti tidak usah dibetulkan, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok di pembelajaran selanjutnya. Kemudian Ustazah ulangi sekali lagi untuk materi Sogemnya ini ya Dek ya. Adik Simba kata baku dan tidak baku, gitu ya. Ustazah akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.